Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ubudiyah, mempersiapkan bekal menuju akhirah. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, kita bermuji Allah, bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk membekali diri kita dengan ilmu yang merupakan sumber kebaikan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillahi awalan wa akhirah wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub yang kita sadu dari kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ringkasan dari kitab Madarijus Salikin. Telah dijelaskan sebelumnya tentang sikap atau perangkap syaitan untuk menyesatkan umat manusia, yang disimpulkan dalam 3 atau dalam 7 poin penting yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah kekufuran, setelah itu bid'ah, kemudian setelah itu dosa besar, kemudian dosa kecil, kemudian perkara-perkara yang mubah yang menyibukkan dari hal yang atau dari kewajiban, kemudian perkara-perkara yang kurang utama atau yang tidak utama dan meninggalkan hal-hal yang lebih utama. Kemudian setelah itu ya gangguan, kejahatan yang disebarkan oleh syaitan, berkolaborasi dengan syaitan manusia dari jenis manusia untuk merongrong, untuk menyebarkan provokasi dan juga propaganda, mengganggu ya manusia dan mukmin secara khusus yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 poin penting harus kita waspadai. Maka kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan mewaspadai berbagai langkah-langkah propaganda syaitan dan juga ya, perangkap-perangkap syaitan yang akan membinasakan orang-orang yang terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, hendaklah senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah, tentunya dengan memperbanyak perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berlepas diri dari daya dan upaya kita, dan memperbanyak taubat dan istighfar. Karena kita senantiasa terjerumus dalam kesalahan, dosa dan kemaksiatan, maka penting bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan taubat tersebut kita semakin mulia di sisi Allah dan syaitan semakin pesimis untuk menghadapi kita. Selama kita senantiasa kembali kepada Allah, setiap terjerumus ke dalam dosa, maka hendaklah kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah
senang dengan taubat kita. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yafrahu bi taubati 'abdihi. Sungguh senang dengan taubat seorang hamba. Dan tentunya dengan demikian syaitan semakin hina, makin kecewa, makin pesimis, ya, untuk menyesatkan, untuk menggoda hamba-hamba Allah yang senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara hal yang harus kita ketahui bahwa bertaubat kepada Allah adalah rutinitas harian kita, hal yang tidak terpisah dalam kehidupan kita. Dan yang demikian itu harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Karena sesungguhnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara hukum bertaubat itu adalah bersegera. Bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak melakukan lagi dan selalu istiqomah dalam kondisi yang demikian itu. Maka kata beliau, di antara hukum yang berkaitan dengan taubat adalah bersegera, bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, bergegaslah untuk meraih keampunan Rabbmu. Yang demikian itu tentu dengan bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar. Dan bertaubat adalah kebaikan dan amal saleh, taatan kepada Allah. Dan Allah juga memintakan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Karena sesungguhnya menunda taubat, menunda-nunda taubat itu merupakan dosa tersendiri yang harus pelakunya bertaubat lagi untuk dosa menunda-nunda tersebut. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa barang siapa yang menunda-nunda taubat itu adalah dosa. Maka dia membutuhkan pada taubat yang selanjutnya, bertaubat dari menunda-nunda taubat tersebut. Ini hal yang perlu diperhatikan. Maka hukum taubat itulah bersegera, tidak ditunda-tunda. Karena seorang tidak mengetahui apa yang akan menimpa dirinya, apa yang akan terjadi bagi dirinya, dan apabila datang ajal kematian, tentu tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, sehingga yang tersisa adalah penyesalan dan kerugian. Waliyazubillah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menjelaskan hakikat dari taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu taubatun nasuh. Taubatun nasuha. Apa hakikatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian akan mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita mengetahui banyak sungai dalam surga. Sungai air tawar, sungai madu, sungai khamar, dan yang lain-lainnya. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini,
Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua, hamba-hambanya yang beriman, dengan sifat yang melekat pada diri kita, yaitu al-iman, seruan dari Allah Ar-Rahman pada hamba-hambanya ahli iman dengan sifat al-iman. Ya ayyuhalladzina aman, karena orang-orang yang berimanlah yang akan mendengar, yang akan memperhatikan wasiat Allah, yang akan mendengar perintah Allah dan larangannya, sehingga perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bila hal itu kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni atau menghapus kesalahan kalian, sayyiatikum. Dan di akhirat akan memasukkan ke dalam surga. Di dalamnya berbagai kenikmatan. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, tidak pernah terlihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terbesit dalam benak pikiran kita. Di antaranya sungai-sungai yang mengalir di bawah surga tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman seluruhnya kepada Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Kemudian taubat yang diinginkan oleh Allah adalah taubatan nasuh, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang mulia ini dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, maka cara atau faktor utama untuk menghapus kesalahan, bagaimana dijelaskan dalam ayat yang mulia ini, adalah bertaubat kepada Allah, dan bukan sembarang taubat, yaitu taubatan nasuh, taubat yang sesungguhnya, taubat yang tulus, suci, bersih. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat an-nasuh. Dan apa hakikat dari taubat an-nasuh? Yang balasannya pengampunan terhadap dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil sebagian perkataan ulama salaf menjelaskan tentang hakikat taubat. Taubat an-nasuh. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Kata mereka, at-taubah an-nasuh, taubatun nasuha tersebut, an yatuba min ad-dambi thumma la ya'udu ilaih. Bertaubat dari dosa, kemudian tidak kembali melakukannya. Kama la ya'udu al-labanu ila ad-dhar'i. Bagaimana susu tidak akan bisa dikembalikan lagi ke tempatnya. Dan ini adalah penjelasan tentang hakikat taubat an-nasuh. Dalam nukilan yang lain dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi
rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa taubatan nasuh mencakup 4 perkara, yajma'uha arba'atu umurin atau arba'atu asya'. Yang pertama al-istighfar bil lisan. Perbanyak istighfar dengan lisan. Yang kedua wal iqla'u bil abdan. Meninggalkan dosa tersebut dengan anggota badan. Kemudian yang selanjutnya wa idmaru tarkil audi bil janan, dan berniat ya untuk tidak kembali lagi, tentunya dengan hati. Jadi hatinya berniat untuk tidak kembali melakukannya. Wa muhajaratu sayyi'il ikhwan, dan meninggalkan ya teman-teman yang jelek, sahabat-sahabat yang jelek. Dan ini dijelaskan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Yang pertama perlu istighfar, berarti dengan lisan, kemudian meninggalkan dengan anggota badan, nah melakukannya anggota badan kita, tangan kah, atau mata kah, telinga, atau kaki, karena itu yang melakukan, berjalan ke tempat yang haram, memandang yang haram, mendengar yang haram, ya, ucapkan yang haram, maka ditinggalkan semua hal itu. Kemudian berniat di hati untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatannya demikian itu. Kemudian karena di antara sumber dosa tersebut adalah pengaruh dari teman yang jelek, maka konsekuensi dari bertaubat agar tidak kembali melakukan kejahatan adalah meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Karena sesungguhnya teman yang tidak baik akan menyeret kepada yang tidak baik, sebagaimana teman yang baik akan membawa kepada kebaikan. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan ya dari pernyataan para ulama salaf di atas, atau pernyataan para ulama salaf yang telah disebutkan tadi, ya, beliau menyimpulkan bahwa hakikat dari taubatan nasuh itu mencakup 3 perkara, kata beliau. Ya. An-nushu fi at-taubati yatadammanu 3 asya'. Nasuhah di dalam bertaubat, taubatan nasuha itu mencakup 3 perkara. Yang pertama, ta'mimu jami'idz dzunubi wastighraquha fiha, bihaitsu la tada'u dzamban illa tanawalathu. Ini hakikat yang pertama, yaitu taubat yang mencakup ya seluruh bentuk dan jenis dosa. Nah, dan tidak menyisakan satupun dari jenis dosa kecuali terkandung di dalam taubat tersebut. Artinya, bertaubat dari seluruh dosa yang pernah dilakukan, yang besar atau yang kecil, yang tampak atau tersembunyi, yang telah berlalu atau yang akan datang. Nah, jadi bertaubat dari semua dosa. Dan ini selaras dengan apa yang diucapkan Nabi dalam doanya. Allahumma gfir li dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa, yang besar dan yang kecil, yang tampak dan yang tersembunyi, dan yang ya yang pertama, yang terdahulu dan yang akan datang. Ini yang pertama. Yang kedua, ijma'ul azmi was-sidqi bi kulliyatihi 'alaiha.
بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. Artinya atau kesimpulannya adalah membulatkan tekad, ya, wasidq, kejujuran dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hati, yang tidak ada sedikit pun, yang tidak tersisa sedikit pun taraddud, keraguan, ya, dan juga, ya, menunggu-nunggu, tapi dia bersegera dengan segala, ya, azam yang kuat, kejujuran yang sempurna di hatinya, ya, telah dibulatkan tekadnya, kemudian disempurnakan, ya, kejujuran di dalam hatinya, sehingga tidak tersisa lagi yang namanya taraddud, keraguan-raguan, ya, atau menunggu-nunggu. Nah, bal yajma'u 'alaiha kulla iradati, kan tetapi kata beliau, semua iradahnya, keinginannya dan azamnya sungguh telah, ya, terkonsentrasi dalam satu titik, sehingga dia bersegera untuk melakukan taubat tadi. Artinya tidak menunda-nunda dan betul-betul berazam kuat, iradah yang serius untuk bertaubat. Kemudian poin yang ketiga, hakikat dari taubat dan nasuh, takhlisuha minasyawaib wal ilal al-qadiha fi ikhlasi. Jadi betul-betul membersihkan, ya, taubat tersebut dari berbagai noda-noda atau hal-hal yang akan, ya, mencemari ketulusan dia dalam bertaubat tadi. Jadi hal-hal yang akan menodai ketulusan taubatnya, ya, itu harus ditinggalkan. Atau yang akan menghalang dia, ya, dari sifat takut yang tulus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, atau harapan berharap kepadanya, atau rasa takut, ya. Jadi meninggalkan semua hal-hal yang akan mengurangi ketulusan taubat tersebut, ya, yang akan menghalangi ketulusan dia, ketulusan cintanya kepada Allah, kesempurnaan takut kepada Allah, yaitu adalah ibadah, ya, dari berbagai, ya, hal-hal yang akan membendung dia dari melakukan yang demikian itu, seperti, ya, kekhawatiran dia terhadap mungkin kedudukannya atau hartanya, ya, atau status sosialnya, atau pujian manusia, ya, rekomendasi manusia, reputasinya di hadapan manusia, ya, atau dengan dia bertobat mungkin, ya, ditinggalkan oleh para simpatisannya. Nah, jadi banyak hal-hal yang akan mengurangi ketulusan taubat tadi. Karena dia berpikir kalau saya bertaubat, kembali kepada Allah, kembali kepada pangkuan sunnah, mengikuti syariat Allah, khawatir dia kedudukannya akan dicopot, jabatannya akan dicopot. Karena orang-orang di sekitarnya adalah orang yang tidak menginginkan demikian itu. Atau hartanya akan dipermasalahkan. Atau status sosialnya akan berkurang, ya, tercemari. Atau reputasinya akan berkurang. Popularitasnya juga akan redup. Atau pujian manusia akan berkurang. Dan berbagai
ya alasan-alasan yang menghantui dirinya, ya, yang merusak benak pikirannya sehingga menjadikan dia orang-orang yang asal-asalan dalam bertaubat, tidak serius, tidak tulus. Ini tentunya bukanlah taubatun nasuh. Dan perlu kita pahami bahwa janji Allah yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan memasukkan kita ke dalam surga dengan bertaubat, taubatan nasuh, atau dengan bertaubat yang demikian itu dikaitkan dengan taubatan nasuh. Bukan sembarang taubat. Bukan asal-asalan dalam bertaubat. Ya, bukan seperti yang diistilahkan taubat, ya, sambal lado. Begitu pedas ditinggalkan. Begitu hilang rasa pedas kembali lagi. Begitu seterusnya. Ya, maka yang demikian itu bukanlah taubatan nasuha. Kita kembali dipahami, perlu dipahami bahwa taubatan nasuh mencakup ya 3 kriteria yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, bahwa taubat tersebut betul-betul ya mencakup seluruh dosa, tidak menyisakan satupun jenis atau bentuk dari dosa. Yang kedua, betul-betul ya membulatkan tekadnya dan mengkonsentrasikan ya, kejujuran yang sepenuhnya, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya, kebimbangan, dan menunggu-nunggu untuk melakukan taubat tersebut. Bahkan dia bersegera melakukannya. Kemudian membersihkan taubat tersebut dari seluruh hal-hal atau perkara yang akan menodai ketulusan taubat itu. Ya, yang akan ya mengurangi atau yang akan menjauhkan sifat takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sifat ya berharap seharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan yang ada dalam hatinya kepada Allah. Ya, karena kekhawatiran kepada banyak hal yang dia miliki dalam hidup. Mungkin khawatir kedudukannya akan ya hilang, jabatannya akan dicopot, hartanya mungkin akan diambil, ya, atau reputasinya akan berkurang, popularitasnya mungkin akan redup, ya, kemudian pujian manusia akan hilang, bahkan mungkin mereka akan mencelanya, mengkritisinya, dan seterusnya. Dan ini tentu hal-hal yang akan merusak, menodai ketulusan taubat. Selama taubat tersebut tidak terpenuhi ketiga perkara yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, maka belum dinamakan taubat tersebut taubatan nasuh. Nah, oleh karena itu kata beliau, hal yang juga sangat penting kita pahami dalam kesempatan kali ini, seorang yang melakukan dosa, ya, dan itu tentu akan bermasalah bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat, penghalang dari masuk surga, kecuali bila Allah memaafkan, ya, dan mengampuni dosanya. Ya, menjadi penghalang. Nah, dia tidak akan ya dimasukkan langsung ke dalam surga kecuali telah disucikan dari dosa, karena surga adalah tempat atau tempat kenikmatan yang suci bersih. Maka kata beliau,
Orang-orang yang melakukan dosa pasti akan disucikan dari dosanya, ya, sehingga dia berhak untuk masuk surga. Ya, ini bila dia, ya, orang-orang yang beriman. Nah, adapun mereka yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, maka tentunya mereka akan langsung dimasukkan oleh Allah dalam neraka waliyazubillah, dan tidak ada, ya, peluang dan kesempatan bagi mereka untuk, ya, dimasukkan ke dalam surga, karena sesungguhnya kekufuran dan kesyirikan tersebut tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila pelakunya mati dalam kondisi yang demikian itu. Adapun orang-orang yang beriman, ya, atau mereka yang berada dalam kekufuran, kemudian sebelum meninggal dia bertaubat, maka tentunya dia akan selamat, ya, dia akan dibersihkan dari dosa-dosa tersebut. Maka kata beliau, istilah beliau, ada 3 sungai besar, ya, yang akan membersihkan noda-noda dosa tersebut, ya, ada di dunia dan ada satu di akhirat, ya. Berarti ada empat sungai yang akan membersihkan dosa-dosa para pelaku kejahatan atau kejahatan orang-orang yang berbuat dosa. Dia harus dibersihkan kalau ingin masuk surga. Jadi istilah beliau ada thalathatu anharin idham. Wa li ahli dhunub thalathatu anharin idham yatatahharuna biha fid dunya. Ada 3 sungai, ya, besar yang akan mensucikan para pelaku dosa di dunia. Jika tidak tersucikan di dunia, maka dia harus disucikan di akhirat, baru berhak masuk ke dalam surga. Ya, sungai yang pertama kata beliau, Nahrut Taubatin Nasuh. Sungai Taubatun, ya, Taubat Nasuha. Jadi istilah beliau sungai, air yang jernih, bersih, yang membersihkan noda-noda. Ya, karena sifat air adalah membersihkan. Jadi beliau mengumpamakan bahwa taubat adalah bagaikan sungai, air yang akan membersihkan noda-noda yang menempel di jasad kita, di badan kita. Begitu juga taubat akan membersihkan noda-noda dosa yang menempel di hati kita, di jiwa kita. Maka beliau namakan yang pertama Nahrut Taubatan Nasuh, sungai taubat nasuh, taubatan nasuha. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah, ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Itu dengan bertaubat, taubatan nasuh. Yang kedua, sungai yang kedua, wa nahrul hasanatil mustaghriqa lil auzaril muhitati biha. Sungai kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang mencakup, ya, yang meliputi seluruh dosa-dosa yang, ya, ada pada diri, yang, ya, meliputi hamba tadi, yang menyeliputi, yang menyelimuti hamba tadi, ya, melingkari dia, dosa saja dilakukannya. Maka kata beliau, kebaikan tersebut, kebaikan yang dilakukan akan menghapus, sungai kebaikan tersebut akan menghapus, membersihkan dosa-dosa yang meliputi diri hamba tadi. Karena Allah mengatakan, ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut
akan menghilangkan, ya, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan tersebut, membersihkan. Ini sungai yang kedua. Dan yang ketiga, beliau mengistilahkan nahrul masaibil azimatil mukaffirah. Sungai musibah-musibah, ya, ujian-ujian yang besar yang Allah turunkan, Allah berikan kepada hamba disebabkan dosanya, dan ujian-ujian tersebut, musibah-musibah tersebut akan menghapuskan mukaffirat, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Itu di antara hikmah ujian tersebut. Nah, ini 3 sungai di dunia. Ya. Maka kata beliau, wa idza aradallahu bi 'abdihi khairan adkhalahu ahada hadhihi al-anhar thalath. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam salah satu dari 3 sungai yang telah disebutkan tadi. Yang pertama taubatan nasuh, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, taubatan nasuh. Yang kedua, untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan menghapus dosa-dosa. Ya, taubat menghapus dari dosa-dosa besar dan kecil. Dan kecil secara khusus dihapus oleh kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah musibah yang diturunkan oleh Allah, musibah-musibah yang besar yang diturunkan oleh Allah yang menjadi kafarah. Jadi kafarat itu merupakan rahmat Allah. Allah ingin, ya, membersihkan hamba dengan ujian dan cobaan tersebut. Nah, kemudian kata beliau, sehingga bila Allah telah memasukkan dia, ya, ke dalam ketiga atau salah satu 3 sungai yang telah disebutkan tadi, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan suci bersih. Sehingga tidak dibutuhkan lagi kepada sungai yang keempat di akhirat. Dia ada satu sungai di akhirat. Ini istilah beliau, ya, bukan nahrun. Apa itu? Yaitu, waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah, nahril jahim, sungainya neraka jahim. Jadi di akhirat tidak ada tempat untuk membersihkan dosa kecuali hanya satu, yang beliau istilahkan nahrul jahim, sungai neraka. Maka orang yang berdosa, waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah, ya, dari neraka. Jika di dunia tidak bertaubat, taubatan nasuh, dia mati dalam keadaan berdosa, dosa-dosa besar yang tidak sampai pada kekufuran, atau dosa-dosa kecil, ya, karena tahu dosa besar yang mengeluarkan dari Islam, seperti syirik, sihir, dan yang lainnya, ya, maka tidak ada peluang untuk dibersihkan. Tapi mereka yang mati dalam keadaan berbuat dosa, yang tidak sampai kepada kekufuran, maka dia harus mendapatkan peluang untuk bisa masuk surga, tapi dibersihkan terlebih dahulu. Ya, bagaimana Allah membersihkan hamba-hamba tersebut dari dosa? Ya, bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karunia dari Allah. Insya afa anhu. Apabila Allah menghendaki, ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat. Tapi bila Allah tidak mengampuninya, adzabahu, diazab oleh Allah, wa dzalika fadluhu, dan itulah keadilan Allah. Ya, tidak ada yang akan merubah keputusan Allah, dan tidak ada yang akan membendung kebaikan dan karunia Allah. Itu akidah Ahlussunnah. Maka bila tidak dimaafkan, maka hanya ada satu tempat,
atau sungai untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Apa itu? Yaitu neraka. Nah, selama di hatinya ada tauhid, ada keimanan. Nah, sebagaimana akidah Ahlussunnati wal Jamaah bahwa tidak ada yang kekal di dalam api neraka orang-orang yang di hatinya ada keimanan atau tauhid. La yabqa fin nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tidak akan kekal dalam api neraka orang-orang yang di hatinya ada secuil keimanan. Man qala la ilaha illallah, ya, man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min ad-dahr. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka akan bermanfaat baginya suatu saat. Di dunia dia meninggal dalam keadaan Islam, di akhirat masukkan ke dalam surga. Tapi sebagaimana disampaikan tadi, bila dalam keadaan berdosa, dia meninggal, tapi di hatinya ada tauhid. Ya, tidak ada hal-hal yang akan merusak dan membatalkan atau menghancurkan ketauhidannya dan keimanannya. Ya, maka dia harus dibersihkan dari dosa tersebut. Kemudian setelah bersih, dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan syafaatus syafi'in, syafaat yang memberikan syafaat. Ya, orang mukmin akan memberikan syafaat kepada saudaranya, para malaikat akan memberikan syafaat, para nabi akan memberikan syafaat, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila tidak tersisa lagi dari kalangan hambanya yang memberikan syafaat, maka tersisa Rabbul Alamin di tangannya. Dan hakikatnya syafaat tersebut milik Allah. Maka dia akan mengeluarkan dari api neraka hamba-hambanya yang masih ada dalamnya tauhid. Sampai di antara mereka yang disucikan di dalam sungai neraka tersebut, waliyazubillah, ada orang-orang yang saking lamanya ya, berada di dalam neraka karena dosa dan kesalahannya, sampai mereka menjadi gosong, menjadi seperti arang yang dikenal dengan al-jahannamiyun, dinisbatkan kepada jahannam karena begitu lama ya menetap di neraka untuk dibersihkan dari dosa-dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga begitu mereka dikeluarkan dalam keadaan hitam seperti arang, dicelupkan ke dalam sungai kehidupan di dalam surga, kemudian mereka tumbuh ya hidup bersih, suci, sehingga berhaklah mereka untuk berada masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa dan kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada ya alasan bagi kita yang ingin selamat untuk menunda-nunda taubat. Karena menunda taubat adalah dosa yang kita harus bertaubat dari hal itu. Dan perhatikan apa yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim. Nah, kita adalah orang yang beriman dan yakin ada pembalasan. Karena tidak masuk akal. Ya, diperintahkan di dunia kita untuk beriman, beramal soleh, bercapek-capek, berletih-letih. Kemudian ternyata di akhirat sama saja posisinya seperti orang yang kafir, orang yang tidak beramal, orang yang buat kejahatan. Dan ini semua tentunya ya Maha Suci Allah dari penyamaan ya kondisi manusia yang beriman dengan yang tidak beriman. Sehingga apa gunanya jika seandainya disamakan ada surga dan ada neraka. Itu akidah kita, maka pasti ada pembalasan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek
diazab di neraka jika kejahatan tersebut bentuknya kekufuran dan kemurtadan, syirikan yang mengeluarkan dari Islam, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan bila kejahatan selain dari kekufuran dan kesyirikan tadi, hal-hal yang mengeluarkan dari Islam, yang mengkafirkan, ya, maka tentunya dia masih mendapatkan harapan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan satu catatan yang sangat penting sekali, yang harus kita perhatikan, bahwa beliau menyebutkan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau taubat seorang hamba ini penting sekali para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Mungkin jarang atau kita nggak peduli atau nggak perhatian, ya, dengan kondisi seperti itu. Bahwa taubat seorang hamba kepada Allah itu selalu disertai, ya, dengan taubat Allah kepadanya sebelum dia bertaubat dan taubat Allah kepadanya setelah dia bertaubat. Apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah seorang hamba melakukan dosa dan kemaksiatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membimbing dia, yang memberikan taufik kepadanya, yang memberikan ilham, petunjuk kepadanya untuk bertaubat. Dan ini adalah bentuk dari taubat Allah bagi hambanya. Ya, karena demikian itu siapa yang mengizinkan, siapa yang memudahkan, siapa yang memberikan taufik dan pertolongan dan bimbingan, ya, sehingga hamba tersebut bertaubat kepada Allah. Ini merupakan taubat Allah. Artinya apa taubat Allah? Itu menerima, membimbing di sini. Membimbing hamba untuk bertaubat, inilah karunia dari Allah. Ini bentuk dari taubatullah ala ibadihi, yaitu Allah menerima taubat hamba tadi. Taubat Allah terhadap hamba-hambanya. Kemudian, begitu hamba telah bertaubat, maka Allah menerima taubat tadi. Maka semuanya kembali kepada Allah. Allah tawab, yang menerima taubat, dan hamba pun tawab, yaitu yang kembali kepada Allah dengan taubat tadi. Dalam kedua kondisi tersebut, semuanya kembali kepada karunia Allah. Allah yang membimbing seorang hamba untuk bertaubat, ini bentuk taubat yang pertama, dan Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat hamba apabila hamba itu kembali kepada Allah. Dan ini merupakan taubat yang kedua. Para bisa rahimakumullah, sehingga taubat yang pertama adalah, artinya adalah bimbingan Allah, petunjuk Allah untuk hamba agar kembali kepadanya. Dan taubat yang kedua, Allah menerima taubatnya dan membalas taubat tersebut, yaitu dengan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Ya. Dalam istilah Imam Ibnu Qayyim, ya, fa'innahu taba alaihi awalan idnan wa taufiqan wa ilham. Maka Allah menerima taubatnya. Menerima taubatnya yang pertama dengan mengizinkan, memberikan taufik dan ilham, petunjuk kepadanya. Fatabal abdu, maka hamba tadi bertaubat. Bila hamba telah bertaubat, yaitu bimbingan dari Allah, fataba alaihi thaniyan, maka Allah menerima taubatnya. Qabulan wa ithabatan, menerima dan memberikan balasan. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat At-Taubah. Qala subhanahu, laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirina walladzina
wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Di sini disebutkan ada dua taubat. Yang pertama, ya, sungguh Allah, ya, telah, ya, memberikan taubat, mengkaruniakan taubat kepada Nabi dan kaum muhajirin wal ansar, itu para sahabat yang mengikuti beliau di waktu-waktu, ya, yang genting, yang sulit, ya, dalam peperangan, ya. Min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum. Setelah hampir saja hati mereka, hati sebagian dari sahabat melenceng. Begitu ancaman yang begitu berat, ya, menghadapi musuh dalam peperangan. Nah, bagaimana terjadi di waktu perang Badar, waktu Ahzab, dan yang lainnya. Ya, di waktu juga bagaimana perang Tabuk, kesulitan yang luar biasa. Ya. Kemudian Allah bimbing mereka untuk bertobat kepada Allah. Dan bimbingan Allah bagi Nabi, kaum muhajirin wal ansar yang mengikuti Rasul dalam kondisi-kondisi sulit dan kondisi-kondisi yang sangat genting sekali. Begitu mereka kembali kepada Allah, maka apa yang terjadi? Fataballahu alaihim, thumma taba alaihim. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Berarti ada dua taubat di sini. Taubat yang pertama, Allah bimbing mereka untuk bertaubat. Taubat yang kedua, Allah terima taubatnya. Maka perhatikan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hamba-hamba Allah, ada dua taubat yang jangan sampai luput dalam ingatan kita. Pertama, begitu kita bertaubat, ini bimbingan dari Allah adalah bentuk taubat yang pertama. Ini, ya, awal dari taubat, ya, titik awal dari taubat. Kemudian yang kedua, berakhir dengan Allah menerima taubat kita. Dan sesungguhnya Allah sungguh sangat, ya, sayang dan, ya, sayang dan juga sangat merahmati, ya, mereka, dan menyantuni dan rahmat atau sayang kepada mereka. Maka kata beliau, al-abdu tawwab. Hamba itu adalah orang yang tawwab, yang selalu bertaubat. Wallahu tawwab, dan juga Allah tawwab, yang menerima taubat. Maka di antara nama Allah at-tawwab. Nama Tawwabur Rahim. Nah, fataubatul abdi ruju'uhu ila sayyidi ba'dal ibaq. Taubat seorang hamba adalah kembalinya dia kepada Allah tatkala setelah melakukan kesalahan. Ya. Taubatul Rabbi, dan taubat Allah. Artinya Allah menerima taubat hamba, itu maksudnya. Ada dua kata beliau. Idnun wa taufiqun wa qabulun wa i'tidad. Taubat yang pertama, taubat Allah pada hambanya. Apa maksud taubat Allah kepada hambanya? Atau taubat Allah bagi hambanya? Taubat hamba kepada Allah. Mungkin ini ungkapan yang lebih pas, ya. Taubat Allah untuk hambanya. Dan taubat hamba kepada Allah. Oke. Nah, taubat Allah untuk hambanya ada dua, kata beliau. Yang pertama, idnun wa taufiqun. Allah izinkan dan Allah bimbing dia untuk kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Setelah mereka kembali kepada Allah dengan izin dan bimbingan Allah, wa qabulun wa i'tidad, yaitu Allah menerima dan mengakui kesalahan taubat tersebut. Nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Sehingga Allah senang kalau hamba itu bertaubat. Ya. Allah sangat senang. Innallah, na'am, yafrahu bi taubati 'abdihi. Allah senang, sungguh sangat senang dengan taubat hambanya. Kemudian kata beliau, sehingga taubat tersebut ada bidayah, mabda'nya, ada muntaha.
ada titik awalnya, ada titik akhirnya. Maka titik awalnya apa? Taubat tersebut ar-ruju' ila Allah bisuluki siratil mustaqim. Di dunia kita kembali kepada Allah dengan mengikuti jalan Allah yang lurus yang telah dibentangkan oleh Allah bagi hambanya yang akan mengantarkan mereka kepada ridha Allah sehingga Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Ini titik awal dari taubat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukin kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Dan inilah jalanku kata Allah yang lurus. Ikuti jalan tersebut. Ini awal dari perjalanan taubat kita, mengikuti siratal mustaqim. Ya. Fattabi'u, ikuti. Wa la tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain ada syubhat dan syahwat. Itu semua jalan yang akan menjerumuskan ke dalam penyimpangan, dosa dan kemaksiatan. Penyimpangan. Jalan yang lurus ini. Kata Allah, ini, ikuti. Ini titik awal perjalanan taubat kita. Mengikuti siratal mustaqim. Ya. Tinggalkan pemikiran-pemikiran yang sesat, akidah-akidah yang menyimpang, perbuatan-perbuatan bid'ah, maksiat. Tinggalkan. Ikuti jalan Allah. Siratal mustaqim. Wa nihayatuha, titik akhir, ya, dari batas akhir dari taubat tersebut ar-ruju' ilaihi fil ma'ad, kembali kepada di akhirat nanti. Ya, kita semua akan kembali kepada Allah. Wasuluki siratil ladzi nasabahu musin al-jannah, dan kita akan mengikuti, melewati jalan atau jembatan yang dibentangkan, yang diletakkan oleh Allah di atas neraka yang akan mengantarkan kepada surga. Maka ada korelasi hubungan taubat ya, yang pertama dengan taubat yang kedua, yaitu titik awal dari taubat dan titik akhir dari taubat. Faman raja'a ila Allah fi hadhihi ad-dar bit-taubah, barang siapa yang kembali kepada Allah di dunia ini dengan bertaubat. Barang siapa yang kembali kepada Allah di dunia ini dengan bertaubat. Bagaimana akhir dari kehidupan dia di akhirat? Raja ilaihi fil ma'adi bis-thawab, maka dia akan kembali kepada Allah di akhirat dengan mendapatkan pahala sehingga dia masuk ke dalam surga. Subhanallah, jazaan wifaqah, balasan yang sempurna sesuai dengan amalan. Maka bergegaslah kaum mukminin untuk bertaubat kepada Allah, dosa-dosa apa saja, besar dan kecilnya, tampak dan yang tersembunyi, yang berlalu dan yang akan datang. Maka hendaklah kita bergegas untuk bertobat kepada Allah dan memahami hakikat taubatan nasuh, sehingga demikian Allah akan maafkan kesalahan kita, diampuni dosa kita, dan diterima taubat kita sehingga dimasukkan ke dalam surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.